Welcome to podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no rasis, no sara, no toxic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no rasis, no sara, no toxic. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast SMP 1 Tambusai. Nah, ini adalah sebuah ruang ngobrol santai yang penuh inspirasi. Tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan semangat belajar. Hari ini spesial banget karena ini adalah episode perdana dari podcast SMP Negeri 1 Tambusai kita. Ya, jadi ini adalah ajang pembukaan podcast SMP Negeri 1 Tambusai yang mulai tayang untuk seluruh guru, siswa, alumni, dan siapa saja yang ingin mengenal lebih dekat untuk sekolah yang kita cintai ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka terlebih dahulu. Pagi cerah di Tambusainan Asri, burung berkicau iringi hari. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah yang kami cintai di podcast SMP Negeri 1 Tambusai kita berbagi. Hari ini spesial banget karena kita kehadiran tamu undangan istimewa yang pastinya sudah dikenal oleh seluruh warga sekolah. Beliau adalah pemimpin yang selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tambusai, Bapak Haji Sudirman SPDMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada cerita-cerita inspirasi dari sekolah kita, boleh diceritakan sedikit Pak, SMP Negeri 1 Tambusai ini berdirinya sejak kapan dan bagaimana proses perjalanannya sampai menjadi sekolah kebanggaan kita seperti yang sekarang ini? Baik, terima kasih. SMP Negeri 1 Tambusai, sekolah kita ini berdiri pada tahun 1970. Tentu dari awal proses berdirinya tertatih-tatih, tentu dengan jumlah guru yang terbatas, kemudian jumlah siswa yang terbatas. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, sekolah kita mengalami perkembangan yang pesat, perkembangan yang baik, tentu beriring pula dengan kemajuan masa. Oleh karenanya, kita berharap semoga ke depan sekolah kita ini tetap menjadi sekolah terbaik, lebih maju, dan lebih terbilang. Oke, luar biasa ya. Berarti SMP Negeri 1 Tambusai ini sudah berdiri sejak lama ya Pak ya. Iya, Jadi bukan sekolah yang terbilang dulunya ya Pak ya. Tapi sekarang dengan seiring berjalannya zaman, SMP Negeri 1 Tambusai sampai saat ini menjadi salah satu kebanggaan di Rokan Hulu ya iya, Pak ya. Oke, setiap sekolah pastinya punya visi yang besar ya Pak ya. iya. Nah, kalau SMP Negeri 1 Tambusai ini apa sih visi utamanya Pak? Bagaimana cara kita, guru, siswa, bahkan orang tua bisa bersama-sama mewujudkan visi tersebut? Iya. Visi sekolah kita, SMP Negeri 1 Tambusai adalah mewujudkan SMP Negeri 1 Tambusai yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni budaya, berpijak pada iman dan takwa dan berwawasan lingkungan hidup, serta memiliki proses pembelajaran yang berbasis digital. Tentu cukup panjang. Karena apa? Visi ini adalah menggambarkan situasi dan kondisi kita dan apa yang akan kita capai ke depan. Tentu dengan banyaknya isi dari visi itu, kita akan lebih mudah untuk mencapainya karena visi ini akan menuntun kita dalam bekerja dan berproses di sekolah ini. Ya, luar biasa sekali ya visi dari SMP Negeri 1 Tambusai ini. Baik, kami juga ingin mengenal Bab lebih jauh lagi, Pak. Nah, coba diceritakan perjalanan hidup serta karir pendidikan Bab.
sampai akhirnya dipercayai memimpin SMP Negeri 1 Tambusai ini? Saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, juga berasal dari kampung. Di salah satu kampung desa, nama desanya Pulau Kecil, adalah sebuah desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan, Reteh. Awalnya, ya tentu pendidikan yang ditempuh sama dengan anak kebanyakan, cuma ada sedikit istimewanya. Karena, saya waktu memasuki SD, sekolah dasar itu bersamaan juga memasuki sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah DDI Pulau Kecil, Darul Dakwah Wal Irsyad Pulau Kecil. Cuma, ada beda masa pendidikan. Kalau di SD itu ya lebih kurang 6 tahun normal, tapi di MI, Madrasah Ibtidaiyah itu kami menempuhnya 5 tahun. Jadi duluan tamat MI dari SD. Nah, cuma karena menunggu tamat SD tentu selisih setahun baru melanjutkan pendidikan ke Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyahnya di awal itu di Madrasah Sanawiyah Negeri di Tembilahan selama lebih kurang 1,5 karena mungkin tidak tahan pisah dengan orang tua. Kemudian kembali ke kampung, masuk ke MTS DDI Pulau Kecil di kampung, tamat dan setelah itu kemudian merantau lebih jauh lagi melanjutkan pendidikan ke Kota Jambi, memasuki Madrasah Alia Laboratorium di Kota Jambi. Selesai kemudian tes, pertama tes di IAIN waktu itu, IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, kemudian lebih kurang setengah bulan tes lagi di Universitas Jambi. Alhamdulillah dua-duanya diterima dan di UIN sendiri sempat mengikuti waktu itu namanya penataran P4 dan dinyatakan lulus peringkat kedua terbaik. Namun setelah itu sekitar 2 minggu kemudian keluar lagi nomor di Universitas Jambi, dinyatakan lulus, kemudian pindahlah ke, Universitas Jambi mengambil jurusan kimia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kimia S1. Kemudian lulus pada tahun 95, dan setelah itu mengikuti tes CPNS di Pekanbaru, Riau, dan lulus pada sekitar November 1995. Dan, diangkat pertama kali itu tanggal 1 Desember 95 di SMA Negeri 1 Tambusai. Dan kemudian kemarin melanjutkan pendidikan S2, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha Jakarta dan lulus pada tahun 2024, mengambil magister manajemen. Itulah mungkin sekelumit pendidikan yang ditempuh. Oke, luar biasa sekali perjalanan karir dan pendidikan dari Bapak ini ya, teman-teman. Beliau ini berarti sejak awal sudah berprestasi ya. Kita dengarkan tadi bahwa, beliau diterima di universitas dimanapun yang beliau ikuti tesnya, luar biasa ya Bapak ya. Nah, selagi kalau nggak sibuk mengurus sekolah, Pak, biasanya Bapak senangnya ngapain? Apa hobi yang jadi pelepas stres atau mungkin malah menambah semangat kerja Bapak? Kalau hobi yang rutin sampai saat ini ya membaca, eee, terutama mungkin karena saat ini kita dihadapkan dengan teknologi IT, ya membaca Facebook, kemudian terkait YouTube, informasi-informasi terkini, terutama bidang pendidikan, kemudian, bidang-bidang lain untuk menambah wawasan di luar pendidikan. Kemudian hobi lain, menyanyi. Kebetulan di rumah juga ada, alat fasilitas untuk karaoke kecil-kecilan, jadi menyanyi itu termasuk hobi, kemudian membaca Al-Quran. Nah, itu yang rutin dilaksanakan karena bagaimanapun sebagai manusia biasa tentu kita juga perlu hiburan. Hiburan itu tidak mungkin, hanya sekedar hiburan yang bernuansa keagamaan, tapi kita juga perlu hiburan lain untuk mengurangi stres akibat pekerjaan yang kita laksanakan.
Oke, luar biasa. Hobinya sangat banyak, unik ya, Pak, ya. Tentunya hobinya tidak jauh-jauh dari keagamaan dan juga melek teknologi ya. Mmm, Walaupun di usia yang sekarang ini Bapak ini masih aktif di sosial media ya, Pak, ya. Untuk mencari informasi-informasi terbaru dari dunia Indonesia ataupun dunia pendidikan. Oke, selanjutnya apa pengalaman belajar yang paling berkesan memengaruhi cara Bapak memimpin sekolah nih, Pak? iya, eee, sekolah kita ini unik. Pada saat memasuki sekolah kita ini karena kemarin Bapak awalnya di SMA Negeri 1 Tambusai, di sana pernah dipercaya lebih kurang 12 tahun, pernah dipercaya sebagai wakil kepala sekolah selama 10 tahun. Kemudian di tahun 2008 ada mutasi, karena waktu itu kebetulan, satu sekolah dengan orang rumah, tentu ya kita sebagai suami harus mengalah. Karena kalau dipandang secara sosiologis mungkin banyak kurang enaknya satu sekolah dengan orang rumah, tentu kita mengalah dan dipindahkan pada saat itu ke SMP Negeri 3 Tambusai lebih kurang 8 bulan. Dan setelah itu kemudian, dipindahkan ke SMP Negeri 1 Tambusai ini sampai saat tentu banyak suka dan duka dalam perjalanan itu, namun kita sebagai aparatur negara, pengabdi negara, ya kita harus menjalani semuanya dengan, perasaan yang, suka dan duka. Apapun itu, kita selalu menjadikan pengalaman itu sebagai pengalaman terbaik untuk di kemudian hari kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, luar biasa ya. Nah, kami dengar Bapak ini juga aktif berorganisasi ya, Pak. Organisasi apa saja yang pernah Bapak ikuti dan pelajaran berharga apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman tersebut? Iya, saya sejak tahun 2002 pasca kita otonomi daerah, itu sudah aktif di Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, PGRI ini banyak memberikan pengalaman yang berarti dalam hidup saya sebagai seorang pendidik. Karena apa? Di samping PGRI ini merupakan organisasi profesi kita guru, PGRI ini juga memberikan warna dalam kehidupan saya, terutama mungkin konektivitas, hubungan ke atas dan ke bawah, ke pemerintah, kemudian sederajat dengan sekolah, dengan apa namanya, perguruan tinggi, kawan dosen dan lain sebagainya. Itu terhimpun di PGRI sehingga memberikan pengalaman bergaul yang luar biasa, memberikan wawasan yang luar biasa, ya terutama mungkin di bidang pendidikan, sehingga, menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup. Oke, luar biasa. Sangat inspiratif sekali ya. Sekolah kita ini punya banyak prestasi yang keren ya, Pak, ya. Menurut Bapak, prestasi apa yang paling membanggakan selama Bapak memimpin di SMP Negeri 1 Tambusai? Iya, sejak memimpin sekolah ini ada beberapa prestasi yang kita raih, tapi yang paling monumental, dari segi prestasi sekolah adalah ketika di tahun 2015 dan 2016. 2015 itu kita berhasil, dari O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, kita berhasil menempatkan 2 orang anak kita olimpiade itu emas, medali emas tingkat provinsi Riau. Kemudian satu orang, putri itu berhasil sampai ke tingkat nasional. Walaupun mungkin belum mempersembahkan medali, tapi ini cukup menjadi kebanggaan bagi kita sekolah karena, itulah saatnya siswa kita dapat sampai ke tingkat nasional menorehkan, prestasi. Kemudian, prestasi lain saya sendiri pada tahun 2007 itu pernah waktu mengajar di SMA Negeri 1 Tambusai pernah sebagai guru berprestasi tingkat kabupaten mendapatkan juara 5. Kemudian tahun 2009, juga mengikuti tes kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Rokan Hulu menempati juara 2.
Di tahun berikutnya ikut lagi. Tahun 2010 itu berhasil meraih juara 3. Masih penasaran karena belum juara 1, coba lagi 2011, itu berhasil kemudian mendapatkan juara 1, kepala sekolah berprestasi tingkat Kabupaten Rokan Hulu, dan alhamdulillah dianugerahi, umroh oleh Bapak Bupati pada saat itu, Bapak Ahmad menganugerahkan umroh ke Tanah Suci, alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, Pak, ya. Seperti tidak pantang menyerah ya, Pak, ya. Terus mencoba dan melakukan perubahan agar lebih baik sampai akhirnya bisa menjadi juara pertama guru berprestasi di Kabupaten Rokan Hulu dan mendapatkan reward umroh ya, Pak, ya. Luar biasa sekali. Prestasi yang diraih di sekolah kita ini SMP Negeri 1 Tambusai tidak akan luput kalau bukan karena pimpinan yang hebat ya, Pak, ya. Karena seorang pemimpin yang hebat, maka sekolah kita juga dapat menciptakan siswa-siswa yang hebat pula. Oke, selanjutnya, setiap pekerjaan itu ada suka dan dukanya. Selama menjadi kepala sekolah, momen apa yang paling menyenangkan dan tantangan apa yang paling berat bagi Bapak? Momen yang menyenangkan itu adalah ketika melihat anak-anak dan guru, memberikan prestasi kepada sekolah. Kemudian, ketika kita dapat bekerja sama dengan baik, berkolaborasi untuk melakukan sesuatu yang positif di sekolah ini. Ya banyak hal, karena sebetulnya di samping prestasi yang saya sampaikan tadi, sekolah kita juga pada tahun 2019 kita berhasil mendapatkan akreditasi A, dan berlanjut di tahun 2024 kemarin kita juga masih akreditasi A, dan pada tahun 2017 kita mendapatkan 2 prestasi hebat. Yang pertama kita terpilih sebagai sekolah model tingkat Provinsi Riau, kemudian terpilih juga menjadi, sekolah adiwiyata, tingkat Provinsi Riau. Dan banyak prestasi lain sebetulnya belum bisa kita sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan nanti di podcast berikutnya bisa kita uraikan lebih luas lagi. Baik. Kemudian tantangannya, Pak? Tantangan terberatnya yang dialami selama ini? Tantangannya sekolah kita ini adalah sekolah yang terdiri dari siswa dan guru kita, eee, kita katakanlah, ada yang beragama lain, kemudian sukunya juga berbeda-beda. Tentu tantangan di sini adalah bagaimana kita menjaga toleransi di sekolah ini. Jadi itulah sesuatu yang menjadi, tantangan kita, sesuai juga dengan, apa namanya, moto dari podcast kita, Ya. "No Rasis, No Sara". Nah, ini sangat berkaitan dengan intoleransi atau toleransi yang ada di sekolah kita. Oke, berarti itu, pengalaman yang paling menyenangkan dan juga tantangan terberatnya ya, Pak, ya, Ya, selama di SMP Negeri 1 Tambusai. Baik, selain di sekolah, Bapak juga aktif di PGRI Rokan Hulu ya, Pak. ya, Apa saja program menarik yang pernah dijalankan selama Bapak menjadi ketua di sana? iya. Di PGRI Rokan Hulu ini saya sudah cukup lama, tadi saya sampaikan itu sejak tahun 2002. 2 tahun setelah kita pemekaran di tahun 2000, diawali waktu itu dengan menjadi sekretaris PGRI kecamatan selama 5 tahun, 2002 sampai 2007, kemudian 2007 sampai 2012 dipercaya menjadi ketua PGRI kecamatan, kemudian 2012 sampai 2017, nah itu dipercaya menjadi, wakil sekretaris di kabupaten. Kemudian 2017 sampai 2020 dipercaya sebagai sekretaris PGRI di kabupaten, 2020 sampai dengan 2025 dipercaya sebagai, sekretaris kabupaten, dan alhamdulillah diamanahi pada tahun 2025 kemarin di bulan Mei sebagai ketua PGRI Kabupaten Rokan Hulu. Tentu ini amanah yang berat, cuma kita yakin dan percaya dengan semangat yang tinggi, kemudian pengalaman organisasi yang sudah dijalani,
Ini sangat membantu kita untuk mengembangkan organisasi. Namun di samping itu, nah tentu kita berharap PGRI ini sebagaimana dengan komitmennya dari kepengurusan pusat, pengurus besar, sampai kepada ranting, pengurus ranting dan kecamatan, kita punya komitmen ada 3. Ada 3, yang pertama itu terkait dengan kesejahteraan guru. Ini komitmen perjuangan kita, yakni memperjuangkan kesejahteraan guru-guru kita kepada pihak pemerintah. Yang kedua, itu terkait dengan profesionalisme, ini kita berharap guru-guru kita bisa bekerja secara profesional. Karena antara profesional dengan kesejahteraan ini berbanding lurus. Kesejahteraan akan ada ketika kita bekerja secara profesional. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum. Kita menyadari akhir-akhir ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang menimpa guru-guru kita, kriminalisasi yang menimpa guru-guru kita, sehingga guru kita banyak berhadapan dengan hukum. Makanya di kepengurusan yang baru, di tingkat provinsi kita sudah membentuk lembaga konsultasi bantuan hukum, di mana nanti LKBH ini akan berjuang membantu guru-guru kita yang mengalami permasalahan hukum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa sekali. Berarti sebagai ketua PGRI di Kabupaten Rokan Hulu ya, Pak, ya. Nah, selain di PGRI Kabupaten Rokan Hulu, Bapak juga memimpin MKKS SMP Kabupaten Rokan Hulu. Nah, jadi tidak aja sebagai ketua PGRI tapi juga sebagai ketua MKKS ya, Pak, ya. Bisa sedikit diceritakan, Pak, apa saja fokus utama MKKS dan apa manfaatnya untuk sekolah-sekolah yang ada di sini? Ya, saya di MKKS ini sudah cukup lama, itu sejak tahun 2008, sejak diangkat menjadi kepala sekolah di salah satu SMP di Kecamatan Tambusai, SMP negeri, itu sudah menjadi anggota MKKS. Kemudian 2 tahun sesudah itu sudah menjadi koordinator tingkat kecamatan. Kemudian setelah itu dipercaya menjadi sekretaris beberapa tahun dan beberapa tahun belakangan juga dipercaya sebagai ketua MKKS SMP Kabupaten Rokan Hulu. Tentu kita berharap sesuai dengan program pemerintah pusat bahwa ada 2 organisasi di lingkup guru ini atau komunitas di lingkup guru ini yang diharapkan nanti bisa menjadi, eee, apa namanya, bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan guru dan kepala sekolah terbaik. Yang pertama kita mengenal ada MGMP untuk guru di tingkat SMP, kemudian ada MKKS. MKKS ini adalah komunitas kepala sekolah, di mana tentunya kita berharap dengan adanya MKKS ini nanti bisa mewadahi kepala-kepala sekolah kita di Kabupaten Rokan Hulu tingkat SMP, sehingga apapun hal update yang ada di dunia pendidikan, di dunia sekolah, mungkin melalui MKKS ini nanti kita wadahi, sehingga kita berharap kepala sekolah kita bisa memberikan pemahaman yang terbaik tentang hal-hal update, regulasi-regulasi terbaru, menyangkut sekolah, menyangkut pendidikan, menyangkut tugas-tugas kepala sekolah dan guru, sehingga ada pencerahan kepada kepala sekolah dan guru kita melalui MKKS ini. Dan kita pun bermitra dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu, saling bahu-membahu untuk memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Oke, luar biasa sekali ya. Cerita obrolan kita hari ini sangat inspiratif sekali ya, teman-teman. Oke, sebagai penutup dari sesi tanya jawab ini, Pak, apa harapan terbesar Bapak untuk SMP Negeri 1 Tambusai ke depannya? Mungkin ada pesan khusus untuk para guru dan siswanya. Ya, sejak menginjakkan kaki pertama kali di SMP Negeri 1 Ambusa ini sebagai kepala sekolah, saya memang berkomitmen bagaimana bisa merangkul guru dan siswa dan umumnya warga sekolah ini, stakeholder sekolah, untuk bekerja sama dengan baik, untuk menjadikan sekolah ini sekolah terbaik
paling tidak di Kabupaten Rokan Hulu. Kenapa? Saya yakin dan percaya dengan sumber daya manusia yang ada, sumber daya manusia guru, sumber daya manusia siswa, kemudian sumber daya manusia warga sekolah, stakeholder sekolah, saya yakin dan percaya kalau kita mau berkolaborasi, mau bekerja sama dengan baik, apapun itu bisa kita capai. Dan ini sudah kita buktikan setelah beberapa tahun saya di sekolah ini, alhamdulillah banyak sekali prestasi yang kita raih. Mungkin bisa kita lihat di gang sekolah itu, bahkan di ruang kepala sekolah, sengaja saya pampang sertifikat, kemudian piagam penghargaan, piala, yang menggambarkan sudah begitu banyak prestasi yang sudah kita raih. Tapi kita tidak boleh puas dengan apa yang sudah ada, kita harus malah semakin giat, semakin termotivasi, sehingga ke depan apa yang menjadi cita-cita besar kita, cita-cita bersama kita, menjadikan sekolah ini terbaik setidak-tidaknya di Kabupaten Rokan bisa kita raih dan bisa kita capai. Dan ini tentu menjadi kebanggaan kita masyarakat Tambusai bahkan ya Rokan maupun Provinsi Riau. Dan itu adalah cita-cita idealisme yang sangat bagus. Dan saya yakin dan percaya dengan segala kolaborasi dan kekompakan yang ada di sekolah ini, semuanya bisa kita raih pada waktunya. Insya Allah akan indah pada waktunya. Oke, luar biasa sekali. Seru sekali obrolan kita pada hari ini ya Pak ya. Iya. Cerita-ceritanya sangat inspiratif sekali. Dan bagi yang menonton juga akan terinspirasi dari cerita-cerita Bapak ya Pak ya. Dari kisah pendidikan, karir, berorganisasi semuanya luar biasa. Sosok yang pantang menyerah sekali. Tidak pernah puas dengan apa yang sudah dihasilkan saat ini. Tapi terus berbenah untuk yang lebih baik lagi ya Pak ya. Semoga harapan-harapan kita untuk SMP Negeri 1 Tambusa yang kita cintai ini dapat terwujud ke depannya dengan kerjasama seluruh pihak sekolah tentunya ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tambusai yang sudah berkenan sebagai narasumber pada podcast kita pada hari ini, yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tentu saja terima kasih untuk para pendengar setia podcast SMP Negeri 1 Tambusai, baik dari para guru, siswa, serta alumni yang turut bekerja sama menyukseskan podcast kita ini. Oke, sebelum kita benar-benar pamit, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun ya Pak. Senja indah di langit Tambusai, warna jingga menyejukkan hati. Terima kasih Bapak sudah berbagi. Semoga SMP Negeri 1 Tambusai makin berprestasi. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada pendengar setia podcast SMP Negeri 1 Tambusai, jangan lupa saksikan video ini di channel YouTube SMP Negeri 1 Tambusai ya. Dan tunggu episode selanjutnya dari podcast SMP Negeri 1 Tambusai. Sampai jumpa lagi di podcast SMP Negeri 1 Tambusai. No hoax, no rasis, no sara, no toxic. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.